Perkenalkan, nama saya Benedikta Ginting. Mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang aliran filsafat pragmatisme. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian aliran filsafat pragmatisme. Yang kedua, tokoh-tokoh pragmatisme. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri aliran filsafat pragmatisme. Yang keempat, yaitu implikasinya terhadap pendidikan. Yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan filsafat pragmatisme. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian filsafat pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Sedangkan pengertian isme yang berarti yang merujuk pada cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Jadi, pengertian aliran filsafat pragmatisme adalah ajaran yang menekankan bahwa pemikiran menuruti tindakan, dan suatu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dalam melakukan suatu tindakan atau action. Yang kedua, yaitu tokoh-tokoh dalam pragmatisme. Yang pertama, yaitu Charles Sandra Peirce tahun 1839 Masehi. Yang kedua, yaitu William James pada tahun 1842 sampai 1910. Yang ketiga, yaitu John Dewey. Dalam ketiga tokoh ini mengeluarkan cara berpikir yang berbeda-beda tentang pragmatisme. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri filsafat pragmatisme. Yang pertama, yaitu memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Bahwa di sini dikatakan bahwa dari perspektif penganut pragmatisme, kita hidup dalam sebuah dunia pengalaman, di mana di sini dikatakan bahwa dalam perjalanan waktu pengalaman manusia tersebut berubah karena konsep pragmatisme tentang kenyataan juga berubah. Yang kedua, yaitu apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Dikatakan bahwa pragmatisme pada dasarnya adalah sebuah pemikiran epistemologis. Pengetahuan menurut kaum pragmatisme berakar pada pengalaman-pengalaman manusia atau pengalaman-pengalaman siswa, seperti itu. Yang ketiga, yaitu cenderung membangkitkan pengalaman. Bahwa dikatakan cenderung membangkitkan pengalaman, bahwa setiap manusia itu bisa membangkitkan pengalamannya dengan sendirinya. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan segala yang kita inginkan. Yang keempat, yaitu manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai masyarakat, bahwa nilai-nilai yang bersifat relatif dan tidak ada prinsip-prinsip absolut yang dapat dipedomani sebagai budaya yang berubah, atau demikian juga nilai-nilai pun berubah. Bahwa dikatakan nilai-nilai masyarakat, bahwa di dalam masyarakat kita juga harus melakukan nilai-nilai agar setiap orang dapat melihat kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, yaitu implikasi pragmatisme terhadap pendidikan. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini dikatakan bahwa pendidikan harus menjadikan seseorang tentang bagaimana berpikir atau dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Filsafat tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Ini dikatakan bahwa di dalam filsafat pendidikan, bahwa dikatakan ada rumusan yang jelas dan tegas. Bahwa setiap sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan,
baik tujuan tersebut meliputi kesehatan yang maupun keterampilan-keterampilan seperti itu. Yang kedua yaitu kurikulum. Di sini juga dikatakan bahwa kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang teruji sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, sekalipun kurikulum tersebut akan berubah. Bahwa di sini juga dikatakan bahwa pada masa sekarang ini maupun masa yang akan datang, kita harus memperbaiki diri sendiri. Pendidikan berfokus pada kehidupan yang baik untuk melakukan masa depan kita agar kita dapat menjalankannya dengan bagus. Yang ketiga yaitu metode pendidikan, bahwa dikatakan ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dalam pertemuan. Ajaran pragmatisme juga lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah, di mana dalam pendidikan kita harus bisa tahu bagaimana cara memecahkan masalah di dalam suatu pendidikan seperti itu. Yang keempat yaitu peran guru dan siswa. Di dalam pragmatisme juga mengkehendaki agar siswa dalam menghadapi suatu permasalahan hendaknya dapat mengkonstruksi lingkungan untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Bahwa dalam peran guru dan siswa kita harus dapat mengambil peran. Misalnya kita seperti guru, kita harus berperan seperti guru untuk dapat mengajarkan siswa-siswa itu lebih baik. Dan juga kita berperan sebagai siswa. Kita juga harus berperan sebagai siswa sebagai mana layaknya sebagai siswa. Kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah agar kita dapat melakukan timbal balik antara guru dan siswa. Seperti itu. Kita akan masuk yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan pragmatisme. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu kelebihan pragmatisme. Di mana dikatakan yang pertama yaitu pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekedar mempunyai hal yang sifatnya real, yang nampaknya bisa dinikmati secara praktis. Pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa di dalam aliran filsafat pragmatisme dikatakan bahwa kelebihannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan suatu kegiatan-kegiatan itu yang bersifat real, yang nyata seperti itu, yang bisa kita gunakan manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari yang bermanfaat. Yang kedua yaitu pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, selalu menghasilkan segala yang ada. Bahwa di dalam kelebihan pragmatisme yang kedua itu kita harus dapat mendorong pemikiran kita untuk berpikir secara bebas, tetapi kita mendapatkan manfaatnya yang berkualitas dan menghasilkannya juga sesuai dengan kehendak kita dan menghasilkannya secara positif seperti itu. Yang ketiga yaitu sesuai dengan coraknya yang sekuler pragmatis, tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari kelebihannya itu kita melihat segala sesuatu itu kita tidak mudah gampang percaya seperti itu. Kita harus melihat buktinya, kita harus melihat apa yang terjadi. Baru kita harus percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi. Maka dari situ bahwa kepercayaan kita itu ada setelah kita membuktikannya. Seperti itu. Kita masuk ke dalam kekurangan. Yang pertama di sini dikatakan bahwa pada perkembangannya pragmatisme sangat mendewakan dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap seperti ini lurus kepada sikap heitisme. Yang kedua yaitu karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah suatu yang nyata, praktis, dan langsung
dapat dinikmati hasilnya oleh manusia, maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialistis. Yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan materialismenya, manusia mengajarkan dengan berbagai cara tanpa mempeduli lagi bahwa dirinya merupakan anggota masyarakat. Bahwa di sini dikatakan di dalam kekurangan pragmatisme ini sangat hanya menggantungkan dirinya sendiri, tidak melihat orang lain seperti itu. Inilah kekurangan pragmatisme. Baiklah, sekianlah hasilnya presentasi saya yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.